Shalom, adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Masih tetap semangat memuji Tuhan? Semangat dong. Tetap semangat ya adik-adik yang di rumah. Jangan pernah bosan. Sekalipun kita masih ibadah online ya. Kita doain semoga pandemi ini cepat selesai. Supaya kita bisa ibadah seperti semula lagi. Oke, kita angkat pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu. Beta Ma'alai Dongana Marsi Sekolah Minggu. Kesempatan dan sukacita Tuhan yang masih bisa kami rasakan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sudah memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami memohon dan meminta pengurapan daripada Tuhan, supaya ibadah kami ini ya Tuhan bisa menjadi persembahan yang baik bagi nama-Mu. Hadirlah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kami, di rumah kami ya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami untuk tetap semangat memuji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita pengumuman ya. Tanggal 15 November 2020. Minggu ke-23 setelah Trinitatis. Dengan tema Allah mengasihi semua manusia. Yaitu yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Ayat bulanan hari ini adalah Amos 5 ayat 23. Sama-sama kita membaca ya adik-adik. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Sekarang kita belajar bahasa Batak ya adik-adik. Yang pertama, bangsa adalah bangso. Melakukan adalah mangulahon. Kebenaran adalah hatigoran. Jelas adalah takas. Takut adalah mabiar. Pengumuman tambahan untuk adik-adik yang di rumah yaitu tentang perayaan Natal Sekolah Minggu ya. Kita akan mengadakan Natal Sekolah Minggu pada tanggal 19 Desember 2020. Mengingat kita masih dalam masa pandemi COVID-19, jadi perayaan Natal kita akan diadakan secara live streaming dari Gereja HKBP Lubuk Baja. Kita semua berharap semoga adik-adik sekolah minggu tetap semangat dan damai Natal selalu menyertai kita ya, walaupun kita live streaming. Pengumuman selanjutnya, untuk adik-adik Horong 1A, yaitu Batita dan Balita,
silahkan mengirimkan liturginya, yaitu liturgi penciptaan yang diambil dari Kejadian 1 ayat 1. Setiap anak harus melafalkan, merekam, dan men-share atau membagikan videonya kepada guru sekolah minggu, horong, atau posnya masing-masing. Untuk anak perempuan menggunakan bahasa Indonesia dan anak laki-laki menggunakan bahasa Batak. Ini adalah contoh liturgi penciptaan dari horong 1A. Amin. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pengumuman selanjutnya yaitu sayembara puisi. Sayembara puisi ini bisa diikuti oleh semua horong. Masing-masing anak harus membuat puisi dan membacakannya, kemudian direkam dan di-share ke guru sekolah minggu. Judulnya boleh apa aja, tapi topiknya harus berhubungan dengan kehidupan yang kita alami saat ini ya, misalkan tentang COVID-19. Puisi terbaik akan ditampilkan pada saat Natal tanggal 19 Desember 2020. Nah, ini yang paling penting ya. Untuk liturgi Kejadian 1 ayat 1 dan puisi itu dikumpulkan paling lama tanggal 30 November 2020. Demikian pengumuman kita hari ini ya. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita. Tuhan cinta semua bangsa. Ini berhubungan dengan firman Tuhan hari ini ya. Semangat kita memuji Tuhan. Oke, kita nyanyikan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita pada minggu ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan sahabat anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami kembali dapat bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, Roh-Mu yang memimpin dan menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, peliharalah kami dan bukakan pintu hati kami, agar kami dengan ketulusan dapat mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan buat kita pada minggu ini, yaitu minggu ketiga ke-23 setelah Trinitatis, yang tertulis di dalam kitab Kisah Rasul, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan.
Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, yang menjadi topik buat kita pada minggu ini adalah Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi semua orang. Yang bisa tadi kita lihat dalam nats firman Tuhan yang dikatakan oleh Petrus bahwa Allah tidak membedakan orang. Yang dalam arti bahwa Tuhan mengasihi semua orang, mencintai semua orang. Ada lagu sekolah minggu yang sangat tenaria bahwa di sana dikatakan dalam lagu tersebut, Tuhan cinta semua bangsa. Semua bangsa di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicintai Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Ada gambar biasanya untuk mewujudkan atau menggambarkan lagu ini adalah dibuat di situ gambar ada orang yang keriting, ada orang yang rambutnya lurus, ada yang digambarkan di sana orang yang hitam, kulit hitam, ada yang kulit putih, beragam, bermacam bangsa, suku. Tetapi yang mau dikatakan di sana bahwa semuanya itu sama di hadapan Tuhan. Semuanya itu dicintai Tuhan. Karena itu kita harus benar-benar mengetahui bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan semua bangsa. Tuhan semua orang. Apakah dia hidup di kota? Apakah dia hidup di desa? Apakah dia digolongkan sebagai orang kaya? Ataukah dia digolongkan sebagai orang yang miskin? Apakah dia orang yang pintar? Apakah dia digolongkan sebagai orang yang bodoh? Tuhan cintai semua. Karena itu anak-anak, kita harus tahu yang dikatakan Petrus di dalam nats ini. Dalam pertemuannya, perjumpaannya dengan Kornelius. Dengan Kornelius. Dua tokoh ini adalah yang takut akan Tuhan. Dua tokoh ini, Kornelius dan Petrus, adalah orang yang taat kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat 4, bahwa Kornelius itu dikatakan adalah orang yang saleh, orang yang suka memberi sedekah, orang yang selalu berdoa kepada Tuhan, sehingga di dalam atau di hadapan Tuhan, ketika dia berdoa, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau."
Itulah yang dikatakan malaikat kepada Kornelius. Tuhan mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh orang baik. Dan itulah yang disaksikan oleh Kornelius dan juga Petrus. Di hadapan Tuhan adalah sangat baik dan sungguh berharga apa yang diperbuat oleh Petrus dan Kornelius. Hal ini mengingatkan kita anak sekolah minggu tentang kasih Tuhan yang begitu besar kepada semua manusia. Berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda ras, berbeda bahasa, pendidikan, berbeda latar belakang, berbeda warna kulit, tapi Tuhan tidak membeda-bedakannya. Tuhan selalu membuat manusia itu sama di hadapannya. Semua kita ini sama di hadapan Tuhan. Allah tidak membedakan kita. Semua kita dicintai. Tuhan menciptakan matahari bukan hanya untuk orang Indonesia, bukan untuk hanya orang Eropa, tetapi Tuhan menciptakan matahari untuk semua orang, untuk semua dunia ini. Tuhan memberikan angin atau Tuhan memberikan oksigen udara ini bukan hanya untuk sekelompok orang kaya, orang yang berpendidikan, enggak, orang yang di kota, enggak, tapi untuk semua orang. Bagaimanapun keadaan kehidupannya atau bagaimanapun latar kehidupannya, Tuhan memberikan, bahkan dikatakan oksigen diberikan Tuhan kepada semua orang secara gratis. Kepada semua orang diberikan Tuhan. Banyak lagi ciptaan lain yang diberikan Tuhan kepada manusia. Itu membuktikan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menciptakan kita semua. Bahkan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Itulah bukti kasihnya kepada kita. Bukti kasihnya kepada dunia ini. Maka Tuhan sungguh sangat senang apabila anak-anak sekolah minggu mengasihi Tuhan. Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan? Yaitu dengan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti Kornelius, sama seperti yang dikatakan tadi di sini seperti Petrus. Mereka adalah anak yang soleh, anak yang takut kepada Tuhan, anak yang senantiasa berdoa, orang yang senantiasa banyak memberi sedekah, membantu orang-orang lain. Maka itu sebagai anak sekolah minggu kita juga harus menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Yang takut kepada Tuhan itu bukan bersembunyi. Yang takut kepada Tuhan itu bukan lari dari hadapan Tuhan. Tetapi orang yang takut kepada Tuhan taat melakukan perintahnya. Taat melakukan firman-Nya. Melakukan firman-Nya di dalam setiap langkah kehidupan kita. Itulah buktinya kita mengasihi Tuhan. Kita dapat melakukan perintah Tuhan, dapat mewujudkan firman yang kita dengar itu di dalam kehidupan kita. Mengamalkan dan melakukan firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita.
dengan tidak membeda-bedakan orang, tidak membeda-bedakan teman. Kan kita sering seperti itu. Di dunia ini memang selalu membeda-bedakan. Kadang dikatakan, jangan temani itu agama ini. Jangan temani itu tidak sekelompok dengan kita. Jangan temani itu tidak satu golongan dengan kita. Jangan temani itu tidak selevel dengan kita. Di dunia ini masih ada hal yang membeda-bedakan. Ini tidak teman, ini yang teman kita. Jangan kita beda-bedakan. Kalau kita sekolah minggu nanti berkumpul, inilah, ini satu perumahan, ini satu tempat kita. Orang bully itu tidak teman kita, nggak boleh. Itu tidak teman kita. Orang itu kan di sana tempatnya, kumuh tempatnya. Itu tidak boleh. Sebagai anak sekolah minggu, kita diingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Petrus, kita juga harus mampu mengatakan Allah tidak membeda-bedakan orang. Dia datang ke dunia ini untuk membebaskan, untuk melepaskan, untuk menyelamatkan. Bukan hanya saya, bukan hanya kamu, tetapi dia datang ke dunia ini memberikan keselamatan untuk semua orang. Jadi keselamatan yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, yang dikatakan secara universal, semuanya Tuhan mau selamatkan. Karena itu, mari dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, ingat kita sama di hadapan Tuhan. Jadi tidak boleh ya, yang inilah teman kita, jangan temani itu. Yang inilah kelompok kita, jangan kita temani itu. Kalau Tuhan mengatakan seperti itu kepada kita, ini ya sekolah minggu lugu baja ini, nakal ini semua, tidak usah diberikan matahari, tidak usah diberikan hujan, tidak usah diberikan angin. Semuanya kita jadi apa? Tapi lihat, Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu sangat mencintai kita. Tuhan itu sangat menyayangi kita. Demikianlah kita kepada teman kita. Jangan beda-bedakan temanmu. Semua adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah mengajari dan mengingatkan kami pada minggu ini, di mana Tuhan tidak membeda-bedakan kami. Apakah kami berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda bahasa? Apakah kami berbeda kulit, warna hitam atau putih? Apakah tempat kami berbeda, ada yang di kota, ada yang di desa? Ataukah kami berbeda keberadaan? Ada yang tinggal di perumahan atau tinggal di tempat kumuh. Semuanya sama di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberikan dan memberkati kami, memberikan kesehatan, memberikan apa yang kami butuhkan. Terutama Tuhan mengasihi kami. Engkau datang ke dunia ini memberikan nyawa-Mu supaya dunia ini diselamatkan, supaya kami diselamatkan. Dan itu juga lah ya Tuhan yang kami syukuri pada situasi sulit yang kami hadapi, bahwa Tuhan tidak jauh dari kami, bahwa Tuhan tidak membedakan kami, tetapi Tuhan mengasihi kami. Tuhan senantiasa melindungi kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami. Pakailah kami sebagai anak sekolah minggu yang senantiasa mendengarkan firman-Mu,
agar kami menjadi anak yang taat, anak yang takut kepada Tuhan, anak yang selalu berdoa kepada Tuhan, anak yang selalu boleh melakukan, mewujudkan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kami, bahkan kepada orang-orang yang sepatutnya boleh kami bantu. Terima kasih ya Tuhan. Ajari anak-anakmu sekolah minggu ini agar mereka tetap setia untuk melakukan ajaran firman Tuhan. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut kepada Tuhan, yang mengamalkan kebenaran firman Tuhan, akan senantiasa berkenan kepadamu. Berkati anak-anak kami di dalam setiap hati, pikiran mereka, supaya mereka jangan mengandalkan dirinya, pikirannya, tetapi biarlah mereka Engkau pakai mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga mereka dapat berteman kepada semua orang, tidak membeda-bedakan apakah dia miskin atau kaya, apakah dia bodoh atau pintar, apakah dia orang desa atau orang kota. Ajari mereka senantiasa Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Apapun yang sudah diterima dari Tuhan, itu akan senantiasa mereka pakai dan syukuri. Jangan membanggakan diri dan jangan membedakan orang. Terima kasih ya Tuhan. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tuntunlah kami, tuntun anak-anakmu sekolah minggu untuk senantiasa boleh taat dan dapat melakukan protokol kesehatan, sehingga anak-anak kami ini boleh terjaga, boleh terlindung dari COVID tersebut. Kami rindu Tuhan supaya kami boleh beribadah bersama di gereja. Kami rindu Tuhan supaya kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Karena itu kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang mengakhiri semuanya ini, semua persoalan pandemi COVID-19 ini, agar kami pulih kembali, boleh bersekutu, memuji memuliakan Engkau, boleh pulih kembali untuk melakukan segala aktivitas, boleh pulih kembali ekonomi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Engkau berkati orang tua, anak-anak sekolah minggu, di dalam setiap apa yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Biarlah Tuhan yang mendahului segala akal dan pikiran mereka. Jauhkan Tuhan keputusasaan, jauhkan Tuhan hati yang selalu menjauh dari Tuhan. Tetapi biarlah semua orang tua senantiasa boleh mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Karena hanya bersama Engkau Tuhan dan melakukan firman-Mu, itulah sukacita dan juga menjadi semangat kepada orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami sekolah minggu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita nggak terasa ya sudah mau di akhir penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita kasih persembahan yang terbaik untuk nama Tuhan. Semuanya angkat persembahannya, sama-sama kita mengucapkan Lesono Kudo Pelea Kutu Debata dan Marga Busa Bisi. Kita memuji Tuhan, kita angkat lagu kita. Marilah kawanku, marilah kawanku.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.